Baik, perkenalkan nama saya Dr. Dewa, saya adalah dokter di Rumah Sakit Pati dan selamat datang di podcast Rumah Sakit Pati yang tidak hanya mengedukasi tapi juga sharing ilmu dan sebagainya yang banyak untuk kita semua. Baik, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang seru dan cantik sekali, yaitu adalah Dr. Radianti Anggraeni, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Pati Yogyakarta. Selamat pagi ya dok, hari ini pas pagi ya. Gimana dok, sehat ya dok ya? Sehat. Baik, nah kemudian nih, kita mengundang dokter spesialis kulit dan kelamin. Ada apa nih, kita mau bahas apa nih? Nah masih seru banget ya dokter ya. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kusta. Apa sih itu kusta? Emang saat itu masih ada ya kusta itu ya? Atau gimana sih gejalanya, penanganannya gimana? Ada sembuh nggak nih? Nah pasti Bapak Ibu mungkin pernah dengar juga ya dan penasaran nih tentang informasinya saat ini. Nah, dan bertepatan juga dengan akan diperingatinya Hari Kusta Sedunia pada akhir bulan Januari ini ya dok ya? Iya, setiap akhir tahun ya? Setiap minggu terakhir bulan Januari. Ya itu Hari Kusta Dunia. Nah, ya, selamat lagi kita menyapa kepada narasumber kita, yaitu Dr. Radianti Anggraeni, spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Pati. Betul ya dokter ya? Praktek di Rumah Sakit Pati. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja kita bahas nih tentang kusta ya, pada inti topik pada podcast kali ini ya, kusta. Nah, dokter, sebenarnya kusta atau lepra itu apa sih sebenarnya? Dan itu disebabkan karena apa gitu kok bisa sampai hype banget, seluruh dunia juga ikut merayakan ini. Nah, baik dok. Pertama-tama saya ingin menyapa semua sahabat sehat Pati. Selamat pagi, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Baik, seperti tadi sudah disampaikan Dr. Dewa bahwa kali ini kita akan membahas tentang kusta karena bertepatan dengan peringatan Hari Kusta Sedunia di akhir Januari. Jadi mengenai penyakit kusta atau biasa juga dikenal dengan lepra adalah suatu penyakit infeksi kronis gitu dok, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae atau M. leprae biasanya kita sebut gitu ya. Kuman ini menyerang kulit selaput lendir, biasanya di area hidung, selaput lendir hidung, dan juga serabut saraf. Nah, penyakit ini apabila mengenai seseorang dan penanganannya tidak memadai atau buruk akan meningkatkan progresivitas dari penyakitnya sehingga menimbulkan banyak komplikasi yang berat, karena tadi kita tahu bahwa yang diserang adalah kulit dan saraf. Nah, saraf ini nanti berkembangnya kan bisa kemana-mana ya, yang akibatnya lebih lanjut lagi akan muncul banyak masalah, baik dari sisi medis, dari sisi psikologi, sosial ekonomi, dan kecacatannya sendiri sebagai komplikasi yang paling berat, sangat akan mengganggu kehidupan seseorang tersebut. Dan makanya itu menjadi concern dunia ya, nggak hanya Indonesia ya, pasti concern dunia ya. Berarti disebabkan oleh bakteri ya dokter ya. M. leprae itu ya, disebabkan oleh bakteri ya Bapak Ibu. Ternyata ada penyakit disebabkan oleh bakteri dan menjadi concern dunia, bukan hanya di Indonesia aja gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri ini gimana ya dok kasusnya ya? Iya, di Indonesia memang masih ada banyak daerah-daerah endemi ya. Jadi kita pada tahun 2019 itu sudah mencanangkan Indonesia eliminasi kusta. Eliminasi itu bukan berarti menolkan, tapi membuat angka prevalensi menjadi perbandingan 10 penderita di bawah 10 penderita dibanding 100.000 penduduk. Itu sudah dianggap eliminasinya bagus ya. Di area-area Indonesia bagian barat, bagian tengah banyak yang sudah tercapai eliminasi ini, sementara yang daerah timur sebagian masih belum, tapi tetap berproses dengan tingginya aktivitas dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan untuk menuju eliminasi kusta ini. Berarti banyak stakeholder atau banyak bagian juga yang turut serta ya dokter ya dalam upaya kita
mengeliminasi itu tadi ya, misalnya dari dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, ya, rumah sakit, dan masyarakat juga harus ikut bersama juga ya. Kalau yang gerak cuma beberapa pihak aja ya percuma ya, betul ya. Itu baik. Nah, untuk Ustaz sendiri ini gejalanya apa yang paling sering dirasakan? Baik, jadi saya mulai dari penularannya dulu aja ya dok. Seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa ini adalah penyakit infeksi kronis. Infeksi berarti ada penularan yang memindahkan bakteri ini. Penularan ini bisa melalui skin to skin contact, terutama area kulit yang tidak sehat, tidak utuh, ada lecet, ada cedera. Kemudian bisa juga melalui udara atau inhalasi. Ya. Tapi penularan ini tidak terus semudah itu, gitu. Ya, jadi masih ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi apakah proses penularan ini akan menimbulkan sakit pada orang yang terkena. Jadi ada 5 atau 6 faktor risiko dalam hal ini ya. Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, lalu patogenitas atau keganasan dari kumannya, cara penularannya, kemudian varian genetik yang terkait dengan kerentanan orang yang tertular, kondisi status imun dari orang yang tertular, dan juga adanya reservoir luar seperti binatang yang bisa kena kuman ini juga. Dalam hal ini adalah armadillo, tapi untungnya binatang itu jarang ada di Indonesia, atau di binatang ya. Nah seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana gejalanya? Gejala yang khas ini yang kita pakai pegangan adalah 3, yang kita sebut 3 gejala kardinal. Yang pertama adanya bercak merah atau putih ya di bagian tubuh manapun yang apabila diraba itu ada sensasi mati rasa atau rasa berkurang gitu ya. Jadi tidak senormal kalau bagian kulit yang lain yang diraba. Kemudian yang kedua adanya pembesaran saraf. Jadi pembesaran saraf ini biasanya bisa kita lihat di saraf leher ketika seseorang itu menengok maksimal. Nah ini kan tertarik ya, jadi ini kelihatan sarafnya lebar ya di situ atau di daerah siku. Ya, ini tenaga kesehatan bisa melakukan pemeriksaan untuk ini. Pembesaran saraf itu sendiri nanti dampaknya juga banyak dong, karena saraf ini kan punya fungsi sensorik, motorik, otonom, gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu ketika ada pembesaran saraf, ada kerusakan saraf pasti akan terkait juga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah diketemukannya bakteri tahan asam atau kita sebut BTA dari kerokan kulit di area-area tertentu yang biasanya ada infiltrat di situ, misalnya di daun telinga. Daun telinga. Itu antara penularan dan gejalanya. Dan cara pemeriksaannya tadi dengan kerokan kulit ya. Iya betul. Oh jadi kita ulang sedikit ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan nih sama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kok ada seorang sekitar kita, saudara-saudara kita yang tiba-tiba ada itu ya dengan perubahan warna kulit, bercak, ya. Terus kok mati rasa, biasanya orang bilang tuh kayak kebas gitu ya, kayak kebas kok tebel ya, yang ini kerasa, yang ini kok nggak kerasa. Tapi kalau ada perubahan saraf, apa motorik, sensorik dalam artian tadi sensoriknya tuh rasanya terganggu. Ya, jadi rasanya terganggu. Jadi orang yang sudah mengalami gangguan saraf sensorik itu ketika misalnya contohnya kesandung itu nggak kerasa, ada luka nggak kerasa. Tiba-tiba berdarah aja gitu ya dok ya. Kalau parah ya, kalau nggak ada beberapa hari itu infeksi, ada lukanya infeksi, lubangnya membesar, misalnya seperti itu. Lalu yang sisi motorik itu adalah usaha untuk menggerakkan sesuatu otot gitu ya, kan? Jadi kalau motoriknya terganggu kan jadi terjadi kelemahan. Kelemahan itu bisa sebatas hanya kelemahan saja atau bisa berlanjut menjadi kelumpuhan. Nah nanti setelah adanya kelumpuhan itu otot nggak dipakai, ototnya jadi mengecil. Masalah berikutnya lagi. Ya. Baik itu. Berarti menjadi konsep juga ini tidak hanya menyerang kulit ya, tapi juga menyerang saraf. Ya seperti itu. Jadi tidak hanya menyerang kulit tapi juga menyerang saraf gitu ya. Jadi gangguannya mengikuti itu. Nah tapi ini menular ya dokter ya berarti ya. Tadi seperti dokter bilang ya, menular lewat apa ada skin to skin contact, ada luka,
Tapi tadi juga saya sampaikan tidak semudah itu. Karena ternyata dok, masa inkubasinya itu bervariasi atau rentang waktunya itu bisa dari 40 hari sampai 40 tahun dok. Nah, dengan rata-rata 3 sampai 5 tahun. Ini tentunya dengan kontak erat gitu ya, yang kontak erat sepanjang hari. Dan juga ini tergantung dari kondisi imun ya. Jadi imun seorang misalnya ada penyakit komorbid lain seperti penyakit autoimun, nah itu malah gampang juga untuk ada juga unsur genetis juga. Tadi ada varian genetis juga yang terkait dengan kerentanan seseorang Jadi memang kita harus membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, apalagi yang memang istilahnya punya gangguan itu ya, untuk kita jaga bersama agar supaya tidak terkena penyakit-penyakit seperti ini. Yang lebih penting untuk menemukan kita sehingga bisa segera ditangani dengan benar. Nggak boleh dijauhin loh ya. Itu ya. Harus kita bantu bersama. Iya. Nah, tadi dokter juga udah bilang penyakitnya gini ya, gejalanya ini. Nah ini bisa sembuh nggak sih dok sebenarnya? Ada nggak sih penata laksanaan obatnya itu sudah sembuh nggak? Baik. Iya, baik. Mungkin ini sekalian saya jelaskan mengenai jenis penyakitnya. Kita terbagi dalam 2 kategori ya untuk penyakit ini ya. Jadi ada yang disebut kusta kering atau pauci basiler, di mana jumlah kumannya sedikit, imunnya masih bagus, sehingga bentuk atau gejala yang muncul hanya sedikit, kurang dari 5 bercak, ya, dan pembesaran sarafnya juga hanya 1. Kategori yang satunya lagi adalah multibasiler atau kusta besar. Dimana bercaknya lebih banyak, simetris. Kalau yang tadi cenderung asimetris hanya satu sisi ya. Kalau yang multibasiler itu simetris, kemudian pembesaran atau kerusakan sarafnya juga lebih banyak. Nah ini biasanya pada kondisi imunitas seluler yang kurang baik. Gitu. Nah terkait dengan 2 kategori ini memang ada pengobatannya sendiri-sendiri, dan obat itu sudah dipisahkan dalam bentuk 2 paket yang berbeda untuk multibasiler dan untuk paucibasiler. Obat ini dalam bentuk multidrug terapi ya, jadi tidak hanya 1 obat. Jadi terdiri dari 3 obat komposisinya. Obat-obat ini, paket obat ini sudah disediakan di fasilitas-fasilitas kesehatan tertentu milik pemerintah. Jadi penderita yang sudah terkonfirmasi PTA positif untuk lepra ini bisa mendapatkan secara gratis. Di fasilitas kesehatan tersebut. Nah, untuk multibasiler pengobatannya adalah selama 12 sampai 18 bulan. Kemudian untuk yang paucibasiler antara 6 sampai 9 bulan. Setelah menyelesaikan masa pengobatan tersebut, pasien dinyatakan sudah selesai pengobatan dan sudah sembuh. Sembuh dalam arti kumannya sangat minimal atau tidak ada. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa sesungguhnya orang yang sudah terkena kusta itu sistem pengaturan imunnya itu sudah dikacaukan oleh bakteri kusta ini. Jadi sekalipun sudah menyelesaikan pengobatan, sudah dinyatakan sembuh, masalah-masalah yang timbul seperti aktivasi kembali penyakitnya atau peradangannya secara mendadak, kemudian munculnya bentuk-bentuk tertentu seperti bengkak, benjol-benjol itu masih bisa terjadi. Jadi sekali lagi karena keseimbangan imunnya tadi sudah dikacaukan oleh kuman tersebut. Jadi secara umum dikatakan bahwa kesembuhan untuk lepra ini memang masih kontroversial gitu dong. Oh, jadi ada gejala istilahnya sisa gitu nggak ada gejalanya? Reaksi aja. Karena bisa terjadi tiba-tiba muncul hipersensitivitas akut ya, yang terjadi karena itu tadi gangguan ketidakseimbangan imun tadi. Dan ini sebenarnya bisa muncul saat kapanpun, baik pada saat sebelum diobati, pada saat sedang diobati, pada saat setelah diobati. Gitu. Ini yang juga perlu dipahami dengan baik oleh kita semua, oleh tenaga kesehatan yang membantu di lapangan, oleh keluarga, oleh lingkungan, seperti itu. Iya, baik. Dan dokter juga bilang bosan obatnya sampai 9 bulan, 6 bulan itu cukup untuk menguras kedisiplinan pasien ya itu ya dokter ya. Iya. Kita harus disiplin minum, jangan sampai nanti tiba-tiba udah sembuh sudah diminum, pengobatan nggak selesai, itu malah bahaya, bisa membuat produktivitas penyakitnya jadi makin
bahaya gitu saya. Betul. Atau sebaliknya, ya. ya, atau sebaliknya di tengah-tengah minum tiba-tiba terjadi reaksi. Nah, itu kalau asumsinya atau persepsinya ini gara-gara saya minum obat ini penyakit saya jadi tambah berat. Nah, itu memang harus selalu kita ulang-ulang edukasi ke masyarakat seperti itu. Dan memang masih nyatanya juga dari pelaporan memang kalau diobati dengan obat itu juga hasilnya baik ya dokter ya, hasilnya baik gitu ya, hasilnya baik. Jadi ada pengobatannya, tinggal bagaimana kita disiplin istilahnya seperti itu, pasien disiplin untuk minum obat dan keluarga, rekan-rekan sekitar juga turut membantu ya dokter ya, turut membantu istilahnya mengawasi, pengawas minum obat kalau kita bilangnya ya dokter ya, pengawas minum obat. Nah tadi dokter juga bilang reaksi imun ya, jadi ada komplikasinya nggak ya dokter sampai apa jarinya? Iya betul. Gitu. Ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ini kan virus kumannya kan menyerang saraf ya, bukan virus saraf. Ini kuman bakteri. Nah ini kan komplikasinya juga bisa berkepanjangan ya, karena itu dari saraf itu kemudian kaitannya ke kelemahan otot, ke tidak kemampuan untuk beraktivitas, akhirnya menjadi berlanjut ke bentuk kecacatan, kualitas hidup menjadi tidak baik, belum lagi dari sisi psikososial lingkungan, ketika mulai ada stigma, ketika stigma itu masih kuat di masyarakat, ini akan semakin menimbulkan masalah besar baik pada penderita sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Stigma ya, itu ya. Stigma itu. Jadi nggak boleh ya nanti ada apa? Ada teman kita, tetangga, orang sekitar yang sakit bukannya didukung, bukannya dibantu, malah dijauhi itu bisa sembuh tenang aja. Penularan juga tidak cepat secepat itu ya, tidak semudah itu ya pasti kalau bapak ibu teman-teman semua menemukan tetangganya, koleganya, keluarganya dia seperti itu, yuk datang dibantu, di apa istilahnya kita arahkan ke vaskes ya, fasilitas kesehatan supaya mendapatkan terapi yang baik, jangan malah dijauhi. Soalnya kan itu juga nanti akan berpengaruh sama penanganan dunia ya dalam memerangi penyakit ini ya dokter ya. Gitu. Nah, informasinya sangat banyak sekali ya. Tadi saya dokter juga dari mulai gejala, pengobatan, dan komplikasi apa aja sih yang mungkin terjadi. Sekiranya harapannya tadi bisa menambah pengetahuan untuk Bapak Ibu semua untuk membantu tim kesehatan, membantu Indonesia, membantu dunia dalam memerangi kusta ini gitu ya. Harapannya bisa nanti kalau ada saudara atau apa bisa diberitahu juga. Nah, diberitahukan channel YouTube ini ya, biar nonton juga supaya ilmunya, supaya bisa istilahnya apa ya, update ilmu lah sedikit gitu ya dari kami. Harapannya juga bisa membantu dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kusta seperti itu. Nah, luar biasa sekali dokter Radiati, panggilnya dokter siapa? Dokter Neni ya panggilannya ya, dokter Neni ya. Terima kasih dokter Neni, luar biasa sekali ilmunya, luar biasa sekali. Harapannya nanti ilmunya dari dokter Neni bisa turut membantu lah, istilahnya membantu kita semua dalam menghadapi penyakit ini dan juga menghindarkan dari adanya stigma dan penyakit ini nanti bisa kita basmi istilahnya dari Indonesia. Seperti itu ya dokter ya. Terima kasih dokter Neni sudah menyediakan waktunya untuk sharing bersama kita di podcast ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah turut menonton podcast ini. Jangan lupa update informasi terus, bisa kunjungi langsung ke Instagram Rumah Sakit Panti Rapih di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Bisa langsung datang ke channel YouTube kita di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya supaya kalau ada notifikasi langsung kita upload apa, informasi apa, ada info apa, ada kegiatan apa, langsung bisa terupdate dan Bapak Ibu semua bisa langsung mengetahui gitu ya, mengetahui menambah informasi. Baik, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi website Rumah Sakit Panti Rapih www.rumahsakitpantirapih ya. Nanti di situ ada informasi lengkap, ada informasi artikel-artikel kesehatan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu informasi kesehatan, ada informasi jadwal dokter juga, ada informasi kesehatan yang lain. Ada jadwal dokternya ini juga ada dong, dokter Radiati ya. Di sini jadwal dokternya ada. Kalau misalnya mau ketemu untuk konsultasi masalah kusta misalnya ya, masalah penyakit kulit yang lain,
Kalau tahu kecantikan mungkin untuk bapak ibu ya, mas-mas, mbak-mbak kecantikan, kita juga bisa melayani, ada klinik usia juga ya dokter ya. Nanti dokter ini dan tim juga sangat siap untuk langsung berpartisipasi dalam edukasi dan juga pelayanan kesehatan ya, gitu ya. Baik, akhir kata terima kasih. Saya Dewa, semoga informasi dapat bermanfaat. Dan Rumah Sakit Patirapi, sahabat untuk hidup sehat. Terima kasih semuanya.